Tenaga honorer atau non-ASN yang bekerja tetapi masa kerja di bawah 5 tahun akan diberhentikan dan dirumahkan tahun depan. Pemerintah Kota Pemkot hanya akan memproses berkas tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang masa kerjanya di atas 5 tahun. Sementara tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang masa kerjanya masih di bawah 5 tahun tidak akan diproses meskipun berkasnya sudah dimasukkan. Hal ini ditegaskan penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena usai mengikuti sidang paripurna penyerahan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Ambon tahun 2022 di DPRD, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Yang diproses hanya tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang telah mengabdi 5 tahun, di luar itu kita tidak proses, tegas Bodewin, dilansir dari mimbarakyatnews.com. Lebih lanjut Bodewin mengatakan bahwa, proses pengangkatan tenaga honorer atau tenaga non-ASN untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK termasuk pada pemerintah Kota Pemkot Ambon akan disesuaikan berdasarkan aturan serta mekanisme. Ini aturan, harus diterapkan. Pegawai kontrak, atau tenaga honorer ini kan dalam SK-nya itu mereka kan per tahun, tidak ada 2 atau 10 tahun, semua rata-rata 1 tahun dan di akhir tahun bisa diberhentikan. Itulah konsekuensi menjadi pegawai kontrak tahunan, tegas Bodewin. Dia mengaku, sudah menginstruksikan seluruh OPD, Kepala BKD dan Sekretaris Kota Ambon, untuk pastikan bahwa yang mendapatkan kuota itu adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat. Dan itu harus melalui seleksi di tingkat pusat. Semua berkasnya diinput termasuk dengan daftar gaji mereka selama 5 tahun. Saya yakin prosesnya di sini sangat ketat, katanya. Dirinya berharap, tidak akan terjadi hal seperti yang belum memenuhi syarat lalu diangkat. Jangan sampai terjadi. Kalau ada yang seperti itu dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, harap Sekretaris DPRD Maluku itu. Diketahui, sebanyak 1.162 kuota PPPK telah disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, RI, bagi Kota Ambon untuk 2022. Dari jumlah tersebut, terbagi atas 2 formasi yakni guru dan tenaga kesehatan. Kendati demikian, di Kota Ambon kuota tersebut lebih didominasi oleh guru. Tenaga pendidikan dengan jumlah kuota yang disediakan sebanyak 942 dan tenaga kesehatan, sebanyak 220, pungkas Watimena.